Selamat datang. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjadwalan proses dan penjadwalan CPU. Tim kami sendiri terdiri dari Evans David Lazuardi, Jumiati, Hamdani Tulus, dan Revanya Julianti. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian penjadwalan CPU dan penjadwalan proses. Penjadwalan CPU adalah mekanisme dan kebijaksanaan yang menentukan urutan kerja, kapan dan berapa lama proses akan berjalan, yang bertujuan untuk memastikan setiap proses mendapatkan layanan pemrosesan secara adil. Berikutnya, saya akan menjelaskan penjadwalan proses. Penjadwalan proses yaitu proses yang memungkinkan satu proses untuk mendapatkan CPU, sementara proses lain tertunda atau dalam keadaan siaga, karena tidak tersedianya sumber daya apapun seperti I/O dan seterusnya, sehingga memanfaatkan CPU secara maksimal dengan tujuan untuk membuat sistem lebih efisien, lebih cepat, dan lebih adil. Yang berikutnya ada tujuan penjadwalan proses dan CPU. Tujuan dari penjadwalan proses dan CPU terdiri dari pemaksimalan level, alokasi CPU yang adil, throughput yang maksimal, waktu penyelesaian yang minim, waktu proses yang minim, lalu yang terakhir ada sistem real time. Status proses dalam sistem operasi terdiri dari yang pertama ada status baru. Status baru ini baru dibuat, lalu dia akan menjadi status baru. Status baru akan dilanjutkan ke status siap. Siap untuk dilakukan saat ke status proses. Yang berikutnya ada status terblokir atau status menunggu. Yang kelima ada status dihentikan atau selesai. Selanjutnya ada status ready. Yang ketujuh ada status wait atau block. Yang terakhir ada status yang terikat CPU dan I/O. Penjelasan berikutnya berupa proses berpindah antara keadaan akan dilanjutkan rekan saya, Revanya. Kenalkan, saya Revanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berpindah antar keadaan. Nah, proses dalam sistem operasi dapat berada dalam berbagai status atau keadaan yang menggambarkan tahap-tahap eksekusi dan interaksi proses dengan sumber daya yang tersedia. Berikut ini contoh bagaimana suatu proses dapat berpindah di berbagai status. Untuk yang pertama, dari status baru ke status siap. Ketika suatu proses pertama kali dibuat oleh sistem operasi, ia berada dalam status baru. Pada tahap ini, sistem operasi mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan, seperti memori dan rumah antrian untuk proses tersebut. Setelah semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia, proses berpindah ke status siap atau ready, yang berarti proses siap untuk dieksekusi dan menunggu giliran untuk mendapatkan akses ke CPU. Untuk proses yang ke status yang kedua yaitu status siap ke status berjalan. Siap yang ke status berjalan, yaitu proses yang berada dalam status siap menunggu giliran untuk dijalankan oleh CPU. Ketika CPU tersedia, misalnya tidak sedang digunakan oleh proses lain, sistem operasi memilih satu proses dari antrian siap berdasarkan algoritma penjadwalan yang diterapkan di fast convert serve, round robin, atau shortest job next. Proses tersebut kemudian dipindahkan ke status berjalan atau running, yang berarti proses tersebut sekarang dieksekusi oleh GPU. Untuk status yang ketiga, status berjalan ke status terblokir. Selama eksekusi, suatu proses mungkin perlu menunggu peristiwa tertentu terjadi seperti operasi I/O, misalnya membaca atau menulis data, dan menunggu inputan dari pengguna. Jika proses memerlukan operasi yang harus ditunda, misalnya menunggu hasil dari operasi I/O, maka proses berpindah ke status terblokir. Dalam status ini, proses tidak dapat melanjutkan eksekusi hingga peristiwa yang ditunggunya selesai. Untuk status keempat, status berjalan ke siap. Berjalan ke status siap. Terkadang sistem operasi perlu menghentikan sementara proses yang sedang berjalan dan memindahkannya kembali ke status siap. Hal ini dapat terjadi jika proses yang lebih prioritas atau lebih penting membutuhkan akses ke GPU.
Ketika CPU sedang digunakan oleh proses lain, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan dipindah kembalikan ke antrian siap untuk menunggu kesempatan eksekusi berikutnya. Untuk status yang kelima, status terblokir ke status siap. Status terblokir ke status siap. Setelah peristiwa yang ditunggu oleh proses terblokir selesai, maka operasi I/O sudah selesai atau input pengguna diterima. Proses yang sebelumnya terblokir akan dipindahkan kembali ke status siap. Pada titik ini, proses tersebut kembali menunggu giliran untuk dieksekusi oleh GPU, sama seperti proses lainnya yang berada dalam antrian siap. Status yang keenam yaitu status berjalan ke terminasi. Berjalan ke status terminasi, yaitu proses akhir mencapai status terminasi setelah menyelesaikan eksekusinya, baik karena telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan atau karena dihentikan oleh sistem operasi. Ketika proses berada dalam status ini, proses tersebut tidak lagi membutuhkan GPU dan sumber daya lainnya, sehingga proses dianggap selesai dan sumber daya yang digunakan oleh proses tersebut dapat dibebaskan untuk digunakan oleh proses lainnya. Untuk keseluruhan proses dalam sistem operasi berpindah antar status ini sesuai dengan kebutuhan eksekusi, ketersediaan sumber daya, dan keadaan eksekusi proses tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola peralihan antar status ini agar penggunaan CPU dan sumber daya lainnya lebih efisien, serta memastikan bahwa proses dapat berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu satu sama lain. Untuk selanjutnya, jenis penjadwalan CPU. Jenis penjadwalan CPU dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis penjadwalan jangka panjang. Nah, jenis penjadwalan jangka panjang adalah penjadwalan yang mengontrol jumlah proses dalam status siap dan mengatur tingkat multiprogramming dalam jangka waktu panjang. Contohnya, sistem operasi mungkin membatasi jumlah proses pengguna yang dapat dijalankan sekaligus untuk menghindari pemakaian memori yang berlebihan. Untuk yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah adalah penjadwalan yang mengelola penangguhan dan pemindahan proses antara memori utama dan sekunder untuk mengurangi tingkat multiprogramming dan menjaga ketersediaan memori. Contohnya, proses yang sedang menunggu operasi I/O atau masukan pengguna bisa dipindahkan ke memori sekunder untuk memberikan ruang bagi proses lain yang lebih aktif. Untuk penjadwalan yang ketiga yaitu penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek adalah penjadwalan yang memiliki proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya di GPU, sering bekerja cepat, serta memanggil dispenser untuk mengalihkan konteks. Contohnya ketika ada proses yang baru saja selesai dengan eksekusi atau jika proses lain dengan prioritas lebih tinggi muncul. Penjadwalan jangka pendek akan memilih mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Ketiga penjadwalan ini bekerja secara bersamaan untuk memastikan eksekusi yang efisien dari proses-proses dalam sistem operasi, dengan masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda dari pengelolaan proses dan sumber daya. Selanjutnya adalah jenis algoritma penjadwalan CPU dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Ya, untuk yang pertama, penjadwalan preemptif adalah penjadwalan yang digunakan ketika suatu proses beralih dari status berjalan ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Untuk penjadwalan yang kedua yaitu penjadwalan non-preemptif, yaitu penjadwalan yang digunakan ketika suatu proses berakhir atau suatu proses beralih dari status berjalan ke status menunggu. Nah, ini untuk jenis penjadwalan, jenis algoritma penjadwalan CPU dibagi menjadi 2, preemptif dan non-preemptif. Untuk yang preemptif terdiri dari priority scheduling dan longest remaining job first, shortest remaining job first, sama round robin. Untuk yang non-preemptif terdiri dari shortest job first, longest job first come first serve, dan highest response ration next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang priority scheduling, algoritma penjadwalan prioritas preemptif.
Algoritma penjadwalan prioritas sensitif adalah metode penjadwalan di mana proses dengan prioritas lebih tinggi diberikan akses ke CPU terlebih dulu meskipun ada proses lain yang sedang dijalankan. Berarti bahwa jika suatu proses dengan prioritas lebih tinggi tiba saat ada proses lain yang sedang berjalan, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada lebih dari satu proses yang memiliki prioritas yang sama, algoritma penjadwalan CPU akan menggunakan algoritma first come, first serve atau FGFS, yang artinya proses yang pertama kali datang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi meskipun proses memiliki prioritas yang sama, urutan eksekusi tetap bergantung pada waktu kedatangan proses. Untuk keuntungan penjadwalan prioritas, yaitu yang pertama, waktu tunggu rata-rata lebih sedikit daripada FGFS atau lebih singkat. Untuk yang kedua, sederhana dan tidak terlalu rumit. Nah, yang terakhir, salah satu kekurangan paling umum dari algoritma penjadwalan prioritas preemptif adalah masalah starvation. Nah, masalah starvation ini adalah masalah di mana suatu proses harus menunggu lebih lama untuk dijadwalkan ke CPU. Baik, dan ini contohnya. Seperti ini contohnya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hamdani Tulus. Iya, perkenalkan nama saya Kamil Tulus. Saya di sini ingin menjelaskan tentang SRTV atau Short Framing Time Phase, yaitu sebuah algoritma jenis preemptive yang digunakan oleh OS untuk memprogram proses yang masuk agar digunakan secara sistematis. Dan SRTF sendiri memiliki keuntungan proses pendek, sangat cepat, sedikit overhead, dan untuk kekurangannya sendiri memiliki starvation dan ketertundaan proses yang panjang. Untuk selanjutnya ada LRTF, yaitu sebuah long framing time phase, yaitu sebuah versi komplit di mana prosesor dialokasikan ke pekerjaan yang paling dekat dengan penyelesaiannya. Dan LRTF memiliki keuntungan atau kemaksimalan terhadap tongs yang panjang, pengurangan peralihan konteks, dan implement sederhana. Untuk kekurangannya sendiri ada waktu tunggu dan penyelesaian yang sangat tinggi dan dapat menimbulkan efek konvoy. Untuk materi selanjutnya ada Round-Robin, yaitu sebuah penjadwalan CPU di mana secara siklus diberikan slot waktu atau hal yang tetap. Dan Round-Robin sendiri memiliki karakteristik yaitu sederhana, inti dari metode penjadwalan CPU, preemptif, setiap proses mendapatkan porsi CPU yang sama, dan tugas baru ditambahkan di akhir antrian yang siap. Dan di sebelah kanan itu ada contohnya gitu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada tentang VGVS, yaitu Risk Conflict Service, yaitu sebuah algoritma penjadwalan sistem yang paling sederhana yang menyatakan bahwa proses yang meminta CPU terlebih dahulu. Dan FGFS yaitu memiliki keuntungan seperti mudah diimplementasikan, metode siap cepat dia dapat, dan memiliki kekurangan yaitu memberikan efek konvoy dan waktu tunggu. Seperti contoh yang di sebelah kanan itu ada contoh-contohnya gimana penerapannya. Contoh seterusnya itu ada tentang SGF, Source Job Freeze. Bila belum tahu SGF, yaitu sebuah proses penjadwalan yang menunggu waktu eksekusi terkecil untuk diekspresikan.
Pencatatan ini bersifat preemptif atau tidak, seperti itu kurang lebihnya. Untuk SJF sendiri memiliki karakteristik, yaitu pekerjaan terpendek memiliki keuntungan, memiliki waktu rata-rata. Untuk yang lainnya, ini dikaitkan dengan setiap tugas sebagai unit waktu untuk diselesaikan. Untuk keuntungan sendiri memiliki kelebihan lebih baik dari FGFS. Untuk kedua, penjadwalan jangka panjang, dan kekurangannya sendiri start station dan rumit memprediksi peminta CPU yang akan datang. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Kamdani Tulus, dan saya sebagai Evans. Di sini adalah LJF, Longest Job First. Dan keuntungan dari LJF ini adalah proses terpanjang dieksekusi dengan tuntas, yang berarti tidak ada tugas lain yang dapat dijadwalkan, hingga pekerjaan dan proses terpanjang dieksekusi secara tuntas. Keuntungan yang kedua yaitu ketepatan waktu, yang berarti semua pekerjaan atau proses selesai kira-kira pada waktu yang sama. Dan kekurangan LJF. Yang pertama yaitu waktu tunggu, karena memberikan waktu tunggu rata-rata yang sangat tinggi dan untuk serangkaian proses tertentu. Yang kedua yaitu efek konvoy. Efek konvoy ini seperti situasi yang terjadi dalam algoritma penjadwalan first come first serve, ketika proses yang lebih pendek tertunda oleh proses yang lebih panjang. Selanjutnya adalah HRRN, Highest Response Ratio Next. Ini adalah jenis algoritma non-preemptive dan dianggap sebagai salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling optimal. Untuk keuntungan HRRN, yang pertama, kinerja lebih baik dari SJF. Dan yang kedua, waktu panjang mendorong pekerjaan yang lebih pendek. Maksudnya untuk ada pengurangan waktu untuk pekerjaan yang lebih panjang, mendorong pekerjaan yang lebih pendek. Kekurangan HRRN, itu tidak bisa mengetahui waktu penyelesaian tiap tugas. Yang kedua, kelebihan beban dari CPU. Itu berikutnya adalah tabel algoritma penjadwalan CPU. Ini adalah jenis algoritmanya. Jadi FGFS. Ini lokasinya ada di time arrival. Untuk kesulitannya, itu dia simple dan easy. Untuk AWT itu average waiting time, yaitu waktu rata-rata tunggu, itu waktunya besar. Jenis preemption tidak, dan dia juga bukan merupakan starvation. Untuk performanya dia sangat lambat. Berikutnya SJF, lokasinya di lowest BT. Untuk kesulitannya itu lebih kompleks daripada FGFS. Untuk waktu tunggu rata-ratanya itu kecil. Bukan merupakan preemption, tapi merupakan starvation. Performanya itu rata-rata. Berikutnya LJFS. Alokasinya itu di highest BT. Kompleksitasnya lebih kompleks daripada FGFS. Waktu tunggunya itu tergantung pada tindakannya. Tidak merupakan preemption dan merupakan starvation. Untuk performanya besar. Kemudian algoritma LRTF. Itu sama dengan LJFS, tapi dia merupakan preemption. Untuk kompleksitasnya dia lebih kompleks ketimbangkan FJS. Rata-rata waktu tunggunya juga tergantung dengan tindakannya. Dia merupakan preemption dan starvation. Performanya tergantung dengan seberapa panjang pekerjaan itu. Yang berikutnya SRTF. Itu sama dengan SJF, tapi dia merupakan preemptive. Kompleksitasnya dia lebih kompleks daripada FJS. Waktu tunggunya dia juga bergantung pada tindakannya. Dia merupakan preemption dan starvation. Untuk performanya dia tergantung seberapa pendek pekerjaan itu.
Berikutnya algoritma RR. Alokasinya di refer to the DQ. Kompleksitasnya tergantung dari besar DQ. Rata-rata waktu tunggunya itu besar, dia merupakan premission, tapi tidak merupakan starvation. Untuk performanya, dia rata-rata sama. Oke, berikutnya. Tadi adalah beberapa penjelasan mengenai penjadwalan proses dan penjadwalan CPU. Terima kasih karena telah mendengarkan dari awal.